orang lain. Beneran ada pembicaraan di belakang panggung antara kalian? Loh, secara personal kan saya dengan Bang Geis ini kawan juga, Oke. Bang Akbar. Saya mendukung dia jadi ketua umum PSI loh. Gini Bang Akbar ya, saya ngomong ya. Saya ini kan warga, bukan kader ya, warga P3 di Jakarta. Oke. Betapa muaknya saya pada saat Romi jadi ketua umum P3. Oke. Saya membayangkan bagaimana pegelnya Uki melihat Giring jadi ketua umum. Jadi saya punya empati itu. Kira-kira gitu Pertanyaannya lah. perlu kau tanggapi itu. Apa Dek. tuh? Kira-kira gitu. Iya. Dia mau lebih etis atau tidak terserah lah. Tapi saya memahami lah sikap dia sekarang ini, kondisinya di partainya kayak apa. Ketua Umum PSI, Giring Ganesa, mengatakan partainya baik-baik saja, meski PSI DKI Jakarta mengkritik pengurus pusat yang dinilai tendensius ke pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya percaya kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Giring menyebut PSI DKI Jakarta sudah bersilaturahim ke DPP PSI. Sebelumnya teman-teman datang, Anggara baru kesini silaturahim, semua baik-baik saja. Giring membantah partainya pecah gara-gara kritik PSI Jakarta itu. Justru menurut Giring, kritikan itu menjadikan lingkup internal partai semakin semangat untuk berkolaborasi menjaga uang rakyat di DKI Jakarta. Kayaknya kemarin juga mungkin tidak solid, aman, justru tadi lebih semangat lagi buat kolaborasi untuk menjaga uang rakyat di DKI Jakarta jadi aman semua. Anggara sebelumnya mengaku banyak menerima pertanyaan mengenai strategi komunikasi yang diambil oleh DPP PSI. Menurut Anggara, serangan terhadap Anies Baswedan dianggap ada muatan pribadi. Karena di luar itu, dirinya sudah menceritakan background bahwa masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya kepada PSI. Mengapa mengambil langkah seperti ini? PSI hanya fokus kepada Anies Baswedan dan terlalu tendensius secara pribadi. Pasti lihatnya dari mana? Apakah dilihat dari jumlah penontonnya? Apakah dilihat dari jumlah keuntungannya? Apakah dilihat dari dampak ekonominya ke masyarakat di sekitar dan masyarakat DKI Jakarta? Makanya sukses itu dilihat dari mana? Kalau cuma rame dan hingar-bingar saja sih menurut saya itu bukan level sukses aja. Justru kemarin kita kawal sampai saya kejeblos itu mereka harusnya berterima kasih. Karena kalau nggak waktu itu saya nggak kawal, saya nggak kejeblos, ya mungkin mereka akan leha-leha dan acaranya mungkin nggak jadi-jadi. Jadi menurutnya, sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP. Anggara mengusulkan evaluasi terhadap komunikasi politik yang digunakan oleh PSI selama ini. Ia menganggap strategi yang diambil seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau dari substansi yang PSI sampaikan, memang PSI merasakan sudah sebaiknya mengevaluasi pendekatan komunikasi politik. Karena seringkali, seperti Bro Sigit, menurutnya bisa lebih tidak reaktif melihat sebuah permasalahan. Cari dulu data dan faktanya sebelum memberikan komentar atau memberikan sikap ke media yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Anggara berharap DPP PSI segera mengambil langkah perbaikan. Ia mengatakan PSI harus mampu menggalang simpati publik untuk menghadapi pemilu.
Ia berharap apapun namanya ada langkah perbaikan karena PSI parpol. Menurutnya, parpol itu harus memenangkan persepsi dan simpati dari rakyat. Kalau misalnya berada di jalan yang banyak menimbulkan antipati, menurutnya harus ada keputusan yang diambil. Selain itu, strategi komunikasi di PPPSI yang kerap tendensius ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai ditertawakan oleh banyak orang. Luarnya manis, dalamnya kosong. Yang nonton teriak donat, gue bilang salah, PSI. Bukti bahwa ini partai yang gak ada isinya adalah capresnya Giring. Bener ya. Dalam salah satu materinya, ia mengaku tertipu dengan kemasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Awalnya, Panji Pragiwaksono membahas kalau mayoritas masyarakat kerap berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong, padahal ini sangatlah berbahaya. Selanjutnya, Panji pun mengatakan jika hal-hal yang terlihat familiar belum tentu sesuai dengan yang disangkakan. Luarnya manis, tengahnya kosong. Para penonton pun terlihat memikirkan jawaban tersebut. Di antara mereka lantas menjawab bahwa itu adalah donat. Sontak Panji menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kalau jawaban itu salah. PSI jawab Panji disambut sorakan dan tepuk tangan para penonton. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg gue nyoblos partai, gue pilih PSI karena gue pikir mereka harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong. Capresnya Giring, gue tahu mimpi adalah kunci, tapi tidak gitu-gitu banget dong. Tandas Panji mengocok perut penonton. Luarnya manis, dalamnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga pilih mereka guys. Kemarin waktu pileg, gue nyoblos partai. Gue milih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong. Capresnya Giring. Gue tahu mimpi adalah kunci, tapi nggak gitu-gitu banget dong. Langkah Giring dan PSI menghajar Anies Baswedan adalah strategi mereka untuk memanfaatkan popularitas Anies dan juga ingin terus akses di pentas politik nasional. PSI punya resiko. Pertama, PSI hanya memanfaatkan popularitas Anies dan untuk mengambil simpatik dari calon pemimpin anti-Anies. Selain itu, partai dengan tagline Partai Milenial ini miskin ide dan gagasan. Selain itu, mereka juga menjadi salah satu partai yang sering menebar kebencian di tengah-tengah publik. Partai yang minim ide dan gagasan. Ketiga, partai penebar kebencian. Di 2024, partai ini bakal mati.